net quality income. Net quality income itu apa? Pendapatan bersih yang dihasilkan dari inisiatif KLIP. Ini merupakan ukuran keuntungan atau manfaat finansial yang diperoleh dari upaya-upaya improvement. Rumus, penghematan biaya ditambah peningkatan pendapatan dikurangi biaya implementasi, itu NQI. Saya kira jelas ini, penghematan biaya itu apa? Nah, kemudian pakai contoh saja. Ya, ini contoh, ada KLIP Improvement Project di gudang DC. Tim KLIP mengidentifikasi bahwa efisiensi dalam penyimpanan dan pengambilan barang dapat ditingkatkan untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menemukan dan mengambil barang, serta mengurangi risiko kerusakan barang. Mereka mengusulkan implementasi sistem yang lebih terorganisir dan efisien, penggunaan label barcode, penggunaan zonasi, dan perbaikan proses pelacakan inventaris. Ini contoh KLIP-nya seperti itu. And then secara garis besar, timbul penghematan biaya seperti ini. Pengurangan biaya tenaga kerja waktu untuk menemukan barang dapat berkurang sebesar 10 jam per minggu dengan biaya tenaga kerja $15 per jam. Pakai dolar sengaja. Pengurangan kerusakan barang, risiko kerusakan barang dapat berkurang 20% dari biaya total barang rusak per bulan. Total $500 per bulan dimudahkan. Jadi dari pengurangan biaya tenaga kerja atau penghematan, muncul rupiah yang bisa diselamatkan $500 per bulan. And then, benefit yang berikutnya adalah peningkatan pendapatan. Peningkatan penjualan dapat meningkat karena ketersediaan barang lebih cepat dan akurasinya dan akurat sebesar 5% karena ketersediaan stok yang lebih baik. Total menimbulkan revenue up 1.000 per bulan. Jadi NQI-nya sederhana kan? Kalau kita lihat misalnya jika penghematan biaya diperkirakan 500, kemudian peningkatan pendapatan 1.000, biaya proyek NQI-nya 1.000 karena ada barcode segala macam, maka kemudian seperti ini, kan 500. Jadi ini disetahunkan Bapak Ibu, 500 itu kan per bulan kali 12, menjadi 6.000 setahun. Udah segitu. Nah kalau investasi itu tidak sekali putus, maksudnya dia akan, kalau disetahunkan itu setiap bulan ada yang dikeluarkan, ya itu dihitung juga. Dari biaya investasi yang sekali putus, ditambah yang per bulan, total setahun sekian, kemudian dari keuntungan sekian dikurang, ketemulah NQI. Sementara ini kita sederhana gitu dulu. Ya kan? Nah yang paling Bapak Ibu perlu bantu adalah mengkonversi menjadi rupiah dari sesuatu yang bukan rupiah. Menghemat jam kerja, itu kalau dirupiahkan gimana caranya? Ya kan? Kalau menghilangkan lembur, kalau memang ada uang lembur gampang, langsung yang kepotong berapa. Tetapi kalau sifatnya seperti meningkatkan kecepatan, dari lead time 3 jam menjadi hanya 1 jam. Kemudian yang 2 jam itu bagaimana konversi ke rupiahnya. Pilih cara yang masuk akal saja, tidak usah terlalu rumit. Karena mungkin ya untuk beberapa hal seperti data-data keuangan, data-data penjualan dan lain itu tidak semudah kita mengaksesnya. Jadi itu nanti kita bicarakan ketika ada kebutuhan. Nah kalau tidak salah nanti Panitia KLIP akan menyediakan konsultansi ketika terkait perhitungan NQI dengan teman dari FC, ya atau dari kamu sendiri ya, dari kalian. Oke. Untuk benefit Bapak Ibu sebagai informasi ada 2, tangible, intangible. Tangible ini bisa dilihat, diukur, dirupiahkan. Intangible itu penting untuk jangka panjang meskipun tidak bisa dirupiahkan seperti reputasi, kepuasan pelanggan, semangat kerja, kesehatan mental, karena tidak harus lembur-lembur, itu juga tetap harus dilaporkan sebagai bentuk penghargaan bagi inisiatif improvement mereka. Tapi NQI hanya fokus pada yang tangible. Karena mengukur semangat karyawan agak susah dirupiahkan tuh. Ya kan? Ada yang real, ada yang potensial. Real artinya bisa langsung dinikmatin. Di sini ada contoh, sebuah proyek improvement berhasil mengurangi jumlah karyawan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang sama. Pekerjaannya sama, outputnya sama, hanya tenaga kerjanya lebih sedikit. Dari 5 menjadi 3. Ada benefit di situ? Bagaimana ngitungnya? Ya kan? Kan dari 5 jadi 3. Jadi kalau kita lihat dari sisi produksinya kan, misalnya ini packingnya tetap dapat 50. Cuman operatornya dari 5 ke 3.
Keuntungannya di mana? Emang people yang dua kemanain? Itu namanya potensial. Oke? Itu namanya potential benefit. Kalau dipecat, jadi real benefit. Nah itu ditanyakan. Oh kamu menghemat dari 4 jam menjadi 2 jam. Nah yang 2 jam yang kamu hemat buat apa? Kalau tidak buat apa-apa ya nggak ada benefitnya. Malah keluar modal untuk improvement. Malah rugi. Ya kan? Ya, untuk mengurangi 5 jadi 3 keluar biaya. Tapi yang 2 tidak dikaryakan. Jadi outputnya sama, ditambah investasi, malah ngongkosin. Nah itu perlu menjadi edukasi bagi kontestan agar lain kali yang potential benefit ini diusulkan. Mungkin itu bukan kewenangan dia. Kami mengusulkan teman kami yang 2 lagi bisa mengerjakan hal yang lain, ya kan? Atau dikeluarkan saja, kan kira-kira gitu. Agar menjadi real benefit. Paham ya Bapak Ibu ya? Itu contohnya kalau di juri begini ya, terang-terangan saja. Sudah, itu dari saya. Dan kalau tidak ada pertanyaan, kita mau siap-siap praktek. Nanti akan diarahkan oleh teman-teman dari panitia.